Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan laporan 8 siang Garuda TV. Kita ke informasi berikutnya, sejumlah kasus pembunuhan secara sadis terjadi di beberapa daerah belakangan ini seperti di Bekasi, Ciamis, dan Bali. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Koper berisi jasad korban itu diketahui pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi lalu menetapkan Ahmad Arif dan adik kandungnya Aditya Taufik sebagai tersangka pembunuhan. Dari pemeriksaan Arif, polisi mendapati fakta bahwa tersangka turut dibantu Aditya untuk membuang jasad korban. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Arif terhadap korban berawal saat keduanya berada di sebuah hotel di wilayah Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, di Ciamis, kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh TBD terhadap istrinya bernama Yanti di wilayah Rancah, Ciamis, Jawa Barat yang mengejutkan banyak pihak. Aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat kemarin. Pelaku disebut sempat menganiaya sang istri dengan menggunakan benda tumpul sebelum memutilasinya. Kapolres Ciamis AKBP Akmal mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi, insiden pembunuhan ini bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan istri. Keduanya disebut sempat keluar rumah dan cekcok terjadi sekitar 30 meter dari rumah. Seorang pria bernama Amrin Al-Roshid Pane membunuh perempuan yang merupakan pekerja seks komersial berinisial RA di sebuah indekos di Jalan Bhinneka Jati Jaya, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Bali pada Jumat kemarin. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi menyampaikan bahwa awalnya pelaku memesan wanita pekerja seks komersial melalui aplikasi di ponsel dan terjadi tawar-menawar dengan korban. Mereka sepakat dengan harga Rp500.000. Selesai melakukan hubungan badan, pelaku membayar sebesar Rp500.000. Namun korban tak terima dan meminta bayaran kepada pelaku sebesar Rp1.000.000. Kemudian pelaku tidak terima sehingga korban mengancam pelaku akan mendatangkan pacarnya bersama teman-temannya. Usai diancam, pelaku emosi dan secara spontan melakukan penganiayaan dengan cara menggorok leher korban dari belakang dengan menggunakan pisau dapur milik pelaku yang ada di kamar kos. Lalu, pelaku dengan cara membabi buta langsung menikam tubuh korban berulang-ulang hingga korban tewas. Kemudian pelaku langsung memasukkan tubuh korban ke dalam koper. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Ya pemirsa, sementara dari kasus pembunuhan yang marak terjadi, apa sebenarnya yang melatar belakangi para pelaku ini tega melakukan aksinya dengan kejam terhadap korbannya? Dan saat ini kami telah terhubung secara virtual bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Selamat siang Pak Luki. Siang Mas, Bagaimana kabarnya Pak? kabar baik siang ini. Gimana di sana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Pak, ini terkait dengan kasus yang belakangan ini sempat viral ya Pak ya. Banyak diperbincangkan di mana-mana, mulai dari mayat dalam koper, ada juga kasus mutilasi. Nah, para pelakunya saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu menurut pandangan Bapak terkait dengan terungkapnya kasus-kasus ini bagaimana Pak? Ya, kita bisa lihat atas dasar 3 aspek. Yang pertama Ya, adalah ternyata kohesi sosial dalam konteks apakah kemudian pacaran atau rumah tangga itu mengalami keruntuhan. Yang kedua adalah ternyata dalam konteks relasi yang bersifat emosional, ikatan yang bersifat perhatian, terus kemudian cinta dan lain sebagainya, itu kemudian beralih kepada sesuatu yang bersifat transaksional. Sehingga saat kemudian ini tidak tercapai, maka salah satu pasangan akan berupaya melampiaskannya secara babi buta bahkan mengarah kepada kekerasan. Yang ya, ketiga adalah dalam konteks ini terjadi hubungan yang bersifat patriarki, bagaimana kemudian seringkali perempuan terus kemudian anak itu menjadi sasaran dari perbuatan keji, bahkan kemudian dilampiaskan pada dalam hal ini adalah bermuara pada praktik pembunuhan. ya. Ya, kemudian Pak Luki ini juga dari video yang kita saksikan tadi sebelumnya memang kejadian pembunuhan ini justru terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat yang justru seharusnya mereka ini tempat berlindung. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi Pak Luki?
Iya, secara umum memang pembunuhan yang kita sebut sebagai spousal homicide gitu, pembunuhan oleh orang-orang terdekat itu adalah, 70% mendominasi bagaimana kemudian tingkat pembunuhan itu berada pada rating yang cukup tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali orang-orang yang berada pada relasi seperti ini, hubungan seperti ini, mereka seringkali menjadikan, korban sebagai upaya untuk melampiaskan, sikap-sikap emosional kemudian tidak tersampaikan. Apakah kemudian dalam konteks pekerjaan atau dalam konteks percintaan. Yang ketiga adalah dalam hal seperti ini maka kita bisa rangkai ternyata, kontrol yang berada seharusnya pada diri pelaku ini Ya. mengalami reduksi sehingga mereka menjadikan apa-apa yang kemudian berada pada, lingkungan terdekatnya, terus kemudian orang-orang yang berada pada lingkungan terdekat, bahkan orang-orang yang mereka kasihi, itu layak untuk mendapatkan kekerasan. Nah, ketiga aspek ini akhirnya menjadikan akumulasi bagaimana kemudian pelampiasan terhadap, perempuan, apakah kemudian itu sebagai kekasih atau bahkan sebagai istri, itu menjadi, tren yang cukup meningkat saat-saat ini dan kemudian mereka berupaya untuk tidak hanya kemudian menghilangkan buktinya, tapi kemudian mereka mengkamuflase berbagai skenario sehingga hal ini menjadikan, kegiatan tersebut terkategorikan sebagai pembunuhan berencana. Ya, Pak Luki, jika Ya. dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang asing, bagaimana perbandingannya, Pak? Ya, dalam konteks ini bisa kita lihat atas dasar beberapa penjabaran. Yang pertama adalah dalam konteks pembunuhan, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berada pada tingkat, kontrol diri yang impulsif. Apakah kemudian mereka mudah untuk terpacu dengan emosi atau kemudian memang mereka sudah memendam, dendam terhadap korban sejak lama, itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali, kita bisa kategorikan apakah memang ini berupaya dalam konteks, spontan atau memang ini berupaya dalam konteks memang sudah direncanakan. Nah, hal ini akhirnya bisa menandakan bagaimana kemudian persiapan, terus kemudian escaping, jalan keluar yang bisa dilakukan oleh para, pelaku tersebut untuk bisa mengaburkan barang bukti. Yang ketiga, seringkali dalam konteks ini, pembunuhan-pembunuhan yang bersifat, dilakukan oleh, stranger atau orang-orang asing ya, stranger homicide itu mereka tidak menyasar target-target tertentu. Seperti dalam hal ini, apakah kemudian begal atau kemudian, curanmor atau bahkan curas ya, dan mereka seringkali, berupaya untuk, berafiliasi pada aktivitas yang memang ditunjukkan jika memang itu remaja adalah untuk menunjukkan maskulinitas, jika memang itu orang-orang dewasa itu tunjukkan kepada, sasaran yang bersifat lebih ekonomis. Tapi dalam konteks pembunuhan oleh orang dekat ini, mereka seringkali memiliki ikatan emosional yang, itu menjadikan landasan mereka saat mereka terpantik bahkan kemudian mereka terstimulus oleh hal-hal yang memang bersifat dalam tanda kutip gitu ya, sepele, mereka akan sangat mudah untuk, melampiaskan itu secara babi buta. Maka dalam hal ini, tentu kontrol sosial dan kemudian bagaimana kemudian upaya untuk membentengi diri-diri ini tidak hanya bisa dilakukan oleh, pelaku saja, tapi kemudian oleh lingkungan yang memang melekat kepada, bagaimana kemudian interaksi di antara kedua belah pihak. Ya, Pak Luki, terkait dengan orang terdekat ini yang melakukan kekerasan terhadap orang dekatnya ini, sebenarnya Ya. banyak juga yang dilandasi oleh kondisi kejiwaan, sebagaimana diberitakan. Lalu sebenarnya apa yang faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya, kondisi kejiwaan ini seringkali memang, yang pertama bagaimana kemudian ada yang kita sebut sebagai social burnout ya. Jadi Ya. saat mereka berada pada titik tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kemudian, berbenturan dengan bagaimana kemudian mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, maka mereka akan berada pada posisi stres. Nah, yang kedua adalah saat kemudian mereka stres, maka akan muncul lagi bagaimana kemudian tuntutan-tuntutan kebutuhan itu kemudian muncul. Apakah kemudian dari pasangan atau kemudian dari istri, anak, atau bahkan keluarga yang menciptakan kondisi depresi karena mereka tidak lagi memiliki jalan keluar. Yang ketiga adalah saat ini kemudian terjadi, maka mereka akan berada pada ranah, alam bawah sadar akhirnya menguasai pikiran mereka. Apakah kemudian mereka menempatkan, diri pasangan mereka sebagai, orang yang mengganggu, terus kemudian mendengar bisikan gaib, terus Ya. kemudian saat mereka menemukan alat untuk kemudian, melaksukan eksekusi itu, mereka berupaya babi buta bahkan menghilangkan, barang bukti, itu akhirnya menjadi salah satu pelampiasan atau disebut sebagai, social ex control-nya. Terus yang keempat adalah saat ini terjadi dan kemudian, tidak ada barrier-barrier lebih lanjut, maka mereka akan menjadikan diri mereka itu adalah Ya. dalam tanda kutip, kita sebut sebagai, netralitas. Mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan itu benar. Apakah melakukan KDRT diawali seperti itu, terus kemudian cekcok kecil, bahkan kemudian stimulus-stimulus, kecil yang akhirnya menjadikan aktivitas-aktivitas mereka itu dianggap, terpicu oleh korban, tapi di satu sisi mereka memang tidak bisa mengontrol diri dan kemudian membentengi diri sehingga akhirnya menyerang, diri kepada para korban tersebut. Baik, Pak Luki, pertanyaan terakhir
terkait dengan hal ini, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Dan kemudian saya juga ingin menanyakan terkait dengan peran media. Apakah penting untuk media mengabarkan terkait dengan info kriminal ini? Apa justru ini memunculkan kepanikan di kalangan masyarakat? Silakan Pak Luki. Ya, kita bisa sisir dari dua aspek. Yang pertama bagaimana kemudian membentengi diri kita adalah, kita tingkatkan, social bonding tidak hanya kepada keluarga, tapi kemudian kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Sehingga kontrol itu tidak hanya melekat kepada dua orang yang kemudian bertikai atau kemudian pelaku dengan korban, tapi secara Ya, lebih luas bisa meluas kepada masyarakat yang ada di sekitar. Yang kedua adalah peningkatan aktivitas, kebersamaan dan kemudian mencari solusi secepatnya jika memang ada perselisihan di antara kedua belah pihak yang, apakah kemudian keluarga atau kemudian dengan orang tua atau dengan lingkungan sekitar, sehingga tidak terjadi akumulasi permasalahan yang akhirnya mudah untuk kita sebut terpecah gitu ya, sehingga mereka akan melampiaskannya secara lebih eksploitatif. Nah, dalam konteks ini tentu secara eksternal peran dari media ini bisa berperan atas dua hal. Yang pertama, mereka harus bisa tetap berpegang teguh bagaimana konsep ya, pemberitaan itu cukup berimbang atau kita sebut sebagai cover both side. Yang ya, kedua adalah tidak menimbulkan efek fear of crime. Karena ditakutkan tidak hanya fear of crime, tapi akhirnya terjadi social learning yang menciptakan penjahat-penjahat, baru gitu, sehingga mereka menjadikan apa yang kemudian terjadi ya. seperti misalnya, pembunuhan dengan, cor, terus kemudian mutilasi, ini dipelajari secara, gradual melalui pemberitaan dari media. Yang di satu sisi adalah, bagaimana kemudian media tidak hanya memberitakan, tapi memberikan edukasi, sehingga orang-orang yang memang terlibat pada kondisi seperti ini, mereka bisa lebih menemukan solusi secara konstruktif gitu ya, alih-alih kemudian mereka menjadikan pembunuhan sebagai jalan keluar yang akhirnya bersifat dekonstruksi, tidak hanya bagi dirinya tapi bagi keluarga dan kemudian secara lebih luas bagi lingkungan. Jadi saya pikir, kedua belah, peran tersebut baik keluarga terus kemudian dari Ya. media itu memiliki fungsi yang, cukup sentral dalam konteks bagaimana upaya pencegahan bahkan penanggulangan terhadap kegiatan atau pembunuhan serupa. Baik Pak Luki, ini karena keterbatasan waktu, kita sambung di lain waktu perbincangan Ya, yang sangat informatif ini. Terima kasih ya. dan mungkin bisa dilanjutkan aktivitasnya Pak. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, salam sehat, selamat siang.